Alisson Becker menjadi pemain ketiga yang memperpanjang kontraknya di Liverpool di bursa transfer ini. Sebelumnya Trent Alexander-Arnold dan Fabinho telah lebih dahulu menandatangani perpanjangan kontrak mereka. Alisson Becker didatangkan oleh Liverpool dari AS Roma dengan status kiper termahal dalam sejarah pada saat itu, sebelum dipecahkan oleh transfer Kepa ke Chelsea. 3 tahun bersama Liverpool, Alisson berhasil membantu Liverpool meraih berbagai gelar prestisius. Mulai dari juara Liga Champions, Piala Super Eropa, Piala Dunia antar klub dan tentunya, gelar juara Liga Inggris. Alisson sendiri menyatakan kegembiraannya dalam interview terbarunya. "Saya senang bisa melanjutkan karir saya di sini. Saya dan keluarga saya sudah betah di Inggris." Alisson Becker merupakan salah satu kiper terbaik di dunia saat ini. Dalam 130 penampilannya bersama Liverpool, dia berhasil mencetak 57 clean sheets, bahkan menyumbangkan 1 gol penting ke gawang West Brom Albion. Axel Tuanzebe dikabarkan akan segera bergabung ke Aston Villa dengan status pemain pinjaman. Kedatangan Raphael Varane ke Manchester United membuat kesempatan bagi Tuanzebe untuk tampil di tim inti semakin kecil. Ini membuat United merasa perlu meminjamkannya ke tim lain, supaya bisa menambah jam terbang bek muda United ini. Sebelumnya, Axel Tuanzebe juga sudah pernah dipinjamkan ke Aston Villa selama 1,5 musim di tahun 2018. Selama membela Villa, Axel berhasil membawa Aston Villa promosi ke Liga Inggris. Sebelum kembali ke Aston Villa, United akan memberikan perpanjangan kontrak bagi Axel. Kontrak barunya ini berdurasi 2 tahun, dengan opsi perpanjangan 1 tahun hingga 2024. Berbeda dengan Tuanzebe, pihak United lebih memilih untuk melepas permanen Diogo Dalot ke tim lain. Sayangnya, belum ada tim yang menyanggupi harga yang dibanderol oleh United untuk transfer Diogo Dalot. United membandrol Dalot di harga 18 hingga 20 juta euro, namun harga ini dianggap kemahalan oleh tim lain. Dalam wawancara terbarunya, Dalot tetap merasa siap bersaing di tim utama United walaupun masa depannya belum 100% jelas. Pengalamannya musim lalu di Serie A bersama AC Milan dan tampil di Euro bersama timnas Portugal membuat Diogo merasa percaya diri bisa memberikan sumbangsi bagi United. "Tujuan saya musim lalu adalah mendapat menit bermain lagi, menjadi fit dan saya mencapainya. Saya rasa saya adalah salah satu pemain AC Milan yang bisa bermain sepanjang musim ini dan bagi saya itu poin yang bagus, karena saya pun mendapat banyak kesempatan bermain. Saya ingin terus bermain, saya ingin memberikan yang terbaik dan saya ingin terus berkembang. Saya tahu musim lalu saya menjalani musim yang bagus, namun saya bisa jauh lebih baik lagi." AC Milan diharapkan oleh United untuk membeli Diogo Dalot, namun sepertinya mereka cuma berencana untuk meminjamnya lagi tanpa upaya untuk mempermanenkan Dalot di Milan. Masih dari Milan, Jens-Peter Hauge dikabarkan akan segera pindah dari AC Milan ke Eintracht Frankfurt. Hauge yang baru semusim bergabung ke Milan akan bergabung ke Eintracht Frankfurt sebagai pemain pinjaman dengan obligasi pembelian di harga 12 juta euro. Hauge dikabarkan akan menandatangani kontrak hingga 2026 dengan Eintracht. Selain Hauge, Milan juga ditinggal oleh pemain mudanya yang lain, Alessandro Citti. Citti yang merupakan kapten tim Primavera Milan memilih bergabung dengan Juventus. "Saya merasa senang dan terhormat bisa bergabung sebagai pemain baru Juventus. Terima kasih atas kepercayaan dan kesempatan yang telah diberikan. Saya tidak sabar untuk memulai petualangan baru ini." Pemain berusia 18 tahun ini bermain di posisi center back. Kepindahan Citti menambah deretan pemain Milan yang berpindah tim ke Juve. Dari kota Milan dilaporkan bahwa BP Marotta dan Simone Inzaghi tidak setuju dengan niatan pemilik Inter yang hendak menjual Romelu Lukaku ke Chelsea. Penawaran 100 juta euro dari Chelsea sebelumnya sudah ditolak oleh manajemen Inter. Namun, pihak pemilik Inter meminta manajemen Inter untuk menjual Lukaku jika Chelsea menawarkan nilai transfer 130 juta euro. Walaupun ini merupakan jumlah yang besar, namun bagi Marotta dan Inzaghi, angka ini tidak bisa menggantikan kontribusi Lukaku ke tim. Belum diketahui bagaimana akhir konflik antara pihak pemilik dan manajemen Inter ini nantinya. Yang jelas, Lukaku sudah menyatakan tidak akan menolak jika pihak Inter Milan memutuskan untuk menjualnya ke Chelsea. La Liga telah memberikan pengumuman mengenai jumlah penonton yang dibolehkan dalam stadion. Kurang dari 2 minggu menjelang digelarnya Liga Spanyol, pihak La Liga akhirnya memberikan aturan mengenai penonton di stadion. Jumlah maksimal penonton yang dibolehkan adalah 40% dari kapasitas stadion. Penonton juga diwajibkan mengenakan masker serta duduk berjarak minimal 1,5 meter. Aturan ini bersifat menyeluruh, namun bisa dikurangi sesuai permintaan pemerintah daerah. Osasuna misalnya, hanya dibolehkan mengisi 30% kapasitas stadion oleh pemerintah daerah Pamplona.
Pertandingan pembuka Liga Spanyol musim ini akan berlangsung antara Valencia melawan Getafe pada tanggal 13 Agustus mendatang. Rafael Varane dikabarkan akan terbang ke Manchester pada hari ini. Varane akan menandatangani kontrak hingga 2025 dengan opsi perpanjangan 1 tahun setelah menjalani karantina dan tes medis. United menargetkan proses karantina, tes medis dan penandatanganan kontrak ini rampung sebelum hari Rabu mendatang, sehingga Varane bisa diturunkan dalam partai perdana United di Liga Inggris menghadapi Leeds United. Kepindahan Varane ke Manchester United mesti melalui proses yang lebih panjang sejak Inggris memutuskan keluar dari Uni Eropa. Varane harus mendapatkan visa izin kerja terlebih dahulu sebelum bisa bergabung ke United. Ini berbeda dengan masa sebelum Brexit, di mana pemain-pemain Uni Eropa bebas bergabung ke tim Liga Inggris tanpa perlu mengurus izin visa bekerja di Inggris. Sky Sports melaporkan bahwa transfer Jack Grealish ke Manchester City sudah hampir rampung. Jack Grealish telah menjalani tes medis di Manchester City pada hari ini. Belum ada rilis resmi dari pihak Aston Villa maupun Manchester City mengenai transfer ini, namun wartawan Inggris sepakat bahwa transfer ini bakal segera dirampungkan sebelum akhir pekan. Nilai transfernya ada di angka 100 juta pound, ini menjadikan Jack Grealish sebagai pemain termahal di Liga Inggris, menggantikan Paul Pogba. Pengumuman resmi dari pihak Manchester City diperkirakan akan dirilis dalam 1-2 hari ke depan. Video kita hari ini disponsori oleh maskerkain.co. Dapatkan masker tema bola seperti yang ada di foto. Tersedia sampel masker gratis juga, silakan cek linknya di deskripsi. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.